Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Hari ini saya memiliki bahan bonsai bongka atau bonsai kelapa yang minion dan berwarna kuning, sehingga saya sangat bersemangat saat melihat bahan seperti ini. Nah, bagaimana cara saya melakukan pembersihannya? Silahkan diikuti video saya sampai selesai. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Semoga saya kedepannya lebih baik lagi. Dan jangan lupa ya untuk iklannya tidak di skip supaya saya lebih bersemangat. Oke, bagaimana bahan bongkanya? Kita lihat video berikut. Oke, seperti ini ya, tahap pertama proses pembersihannya sudah cukup. Nah, ini dia. Dan di bagian bawahnya tidak saya lakukan pembuangan sabut supaya akarnya nanti lebih banyak tumbuh dan subur. Jadi caranya seperti ini. Tidak dibuang dulu sabutnya sehingga lebih mudah perakarannya. Nanti kalau akarnya sudah tumbuh banyak baru kita bersihkan dan kita buang. Nah, ini ada yang saya potong karena kebetulan kemarin sudah patah saat saya mengelupasin kulit kelapanya. Dan ini akarnya yang ke sebelah sini saya buang juga karena patah juga, ini sama. Jadi nanti akan ada tumbuh ini akar baru sehingga kita tidak khawatir bongka ini akan mati. Kemudian ini kita sayat dulu, yang ini kita sayat sedikit, baru kita simpan baik di media air atau di tanah. Tapi rencananya saya akan gunakan media air ya. Nah, kita buang dulu ininya. Nah, kemudian saya ingatkan lagi, kalau kita buang habis sampai ke atas dari bawah, maka nanti pertumbuhan kelapanya itu akan mengecil. Nah, jadi cara yang bagus yaitu dengan cara disayat aja, tapi tidak kita potong sampai ke bagian bawahnya, karena kalau kita potong nanti akan memperkecil batang. Nah, itulah penyebab kenapa ada bongka yang batangnya nggak seimbang, ada yang mengecil ke bagian atasnya. Itu karena disebabkan ini terlalu bawah sudah dibuang ya. Jadi kalau bisa ini dibuang, tunggu udah seimbang batangnya baru kita buang. Nah, kalau ini tujuannya supaya di bagian atasnya nanti terbuka. Kemudian supaya ini bengkok, kita buang yang bagian bawahnya. Nah, ini kulit dalamnya kita buang saja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang ini boleh kita bantu dibengkokin atau disayat seperti ini, jadi lebih mudah. Nah, dengan cara ini nanti batang akan membengkok ya. Tapi kita bantu dulu. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita sayat dulu sedikit di sini, kemudian kita bengkokkan untuk membantu proses pembengkokannya. Dan tadi bagian ini kita buang
supaya ini begitu keluar langsung tua pelepahnya ini, jadi nggak nunggu panjang. Nah itulah caranya, jadi kita buang ya serabut yang bagian dalam. Nah ini yang penutupnya tadi, kalau khawatir nanti kita ikat ya. Kemudian di sini ada daun baru supaya nanti cepat mecah ini. Nah maka ini ujungnya kita potong, kita perintil ini. Nah jadi dari awal sudah terbuka seperti ini. Kemudian nanti kalau ini takut patah maka kita ikat ke bagian sini ya. Itu dari pengalaman saya. Nah seperti ini ya. Jadi kita siapkan dulu media untuk penanamannya. Oke, inilah dia yang siap di program di media air ya. Jadi kenapa kok ada sabutnya lagi? Jadi ini kan akarnya masih belum ada nih. Jadi supaya kita menyimpan di tempat dan ada serapan air, maka saya gunakan sabutnya ini, kita tempel di bagian ini ya, supaya nanti ada serapan air dan akarnya mudah tumbuh. Karena kalau nggak ada serapan air dan ini tidak kena airnya ya mungkin nggak cepat tumbuhnya itu. Kemudian kalau ini terendam semuanya, dikhawatirkan nanti membusuk. Jadi saya gunakan ini supaya bergantung, tetapi di sini lembab ya untuk program akarnya. Nah, seperti ini ya. Saya gunakan ini aqua yang ukuran besar ya. Kita lihat. Jadi ini tetap lembab. Karena kalau tidak dikasih, ini tidak terkena dengan air ya. Bagian ini nih, karena akarnya belum tumbuh banyak, belum panjang. Jadi kita gunakan sabutnya lagi ya. Kemudian kita siram supaya ini lembab nih. Ya. Jadi kita taruh seperti ini. Nah, ada juga yang menggunakan tempat. Saya gunakan kokopit ya, seperti ini. Jadi ini isinya kokopit. Dan di sini saya balut juga menggunakan sabutnya supaya bisa tumbuh akar nih. Ini yang cabang 2 ya. Kemudian ini ada juga yang satunya, ini cabang 2 juga. Ini saya gunakan media air dan ini sudah tumbuh. Dan sengaja ini saya tinggalkan seperti ini supaya tetap lembab. Karena kalau terlalu kosong agak lambat pertumbuhannya. Nih. Yang ini agak besar ukurannya. Ini juga ada yang cabang 2 tapi kurang sempurna ya, karena kemarin waktu proses penanamannya saya tidak memperhatikan bagian akar. Ternyata akar ketemu di tengah-tengah ini, sehingga ini jadi berjauhan seperti ini ya. Tapi ini tetap 2. Kemudian saran dari saya saat proses pembersihan ini atau pengelupasan bagian kulit kelapa, jadi harus berhati-hati karena jangan sampai pecah seperti ini ya. Ini pecah sehingga membusuk dan bisa menyebabkan kematian. Tapi ini masih bisa dan akan saya pertahankan. Nah, ini contoh adalah yang kemarin. Ini contoh yang pecah, sama-sama pecah kayak yang ini. Nah, ini. Jadi sangat susah ya pertumbuhannya, dan ini bisa mati ini. Nah, ini bisa menyebabkan kematian karena tidak ada serapan dari dalam. Nah, kita lihat dalamnya. Nah, ini membusuk ya. Jadi harus hati-hati saat proses pengelupasan kulit supaya tidak terjadi tidak menyebabkan pecah ini ya. Nih, mohon maaf ya, di sini ada belatung supaya kalian semuanya tahu bahwa kalau ini pecah dan si isi kelapanya busuk, jadi menyebabkan seperti ini nih, bisa mati ya. Oke, itu saja ya video dari saya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe supaya kedepannya saya lebih baik lagi
dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda di kolom komentar supaya dapat membangun saya untuk lebih kreatif lagi dalam melakukan pembonsaian. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.